kalau dimakan itu rasanya enak lah. Waduh. Itu. Sayang musim ini tidak berbuah. Kalau buah bisa kita petik, Pastor. Baik, selamat para Pasvlog Lovers. Pada kesempatan ini saya kembali berada di salah satu stasi dari Paroki Hati Kudus Yesus Sarawak. Pada kesempatan ini, tepatnya pada hari Minggu, saya mengunjungi salah satu stasi, namanya stasi apa Pak di sini? Natai Kelampai. Stasi Natai Kelampai. Jadi sebelum para Pasvlog Lovers kita berbincang-bincang tentang kunjungan di stasi Natai Kelampai ini, pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu ya. Silakan Bapak memperkenalkan diri, namanya siapa? Ya, nama saya Situ Marter. Situ Marten. Ya, Situ Marter. Situ Marter. Ya, para Pasvlog Lovers namanya Situ Marter. Di kampung Natai Kelampai ini jabatan Bapak sebagai apa di sini, Pak? Saya pemimpin umat sekaligus jadi pengurus RT di sini. Iya, pemimpin umat sekaligus RT ya, Pak RT di Natai Kelampai ini. Jadi para Pasvlog Lovers kita tentu penasaran kenapa nama kampung atau stasi ini disebut dengan Natai Kelampai. Apa mungkin ada sejarah kenapa disebut Natai Kelampai itu? Kelampai itu apa Pak? Baik, sejarah Natai Kelampai itu yang disebut kampung Natai Kelampai karena di sini itu ada pohon kelampai. Pohon kelampai. Berarti kelampai itu sejenis jenis nama dari salah satu pohon gitu ya. Itu pohon buah atau? Ya, itu pohon buah. Ya, bisa dimakan buahnya. Bisa dimakan, kalau dimakan itu rasanya enak lah. Waduh. Sayang musim ini tidak berbuah. Kalau buah bisa kita petik, Pastor. Oh iya, itu buah yang berada di rimba ya? Ya, di rimba. Itu ada di bukit. Di bukit ya? Natai itu artinya bukit. Natai itu artinya bukit, terus kelampai itu nama salah satu jenis pohon buah. Iya. Berarti pada waktu itu memang di tempat ini terkenal dengan penghasil buah kelampai itu ya. Iya, jadi mungkin para Pasvlog Lovers sejarah singkat tentang kampung Natai Kelampai ini. Tetapi kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang tentang berkaitan dengan kehidupan menggereja Pak. Di stasi Natai Kelampai ini nama pelindung stasinya, pelindung gerejanya apa Pak? Gereja Santa Maria. Gereja Santa Maria Natai Kelampai. Jadi stasi Natai Kelampai ini salah satu stasi yang berada dalam wilayah Paroki Hati Kudus Yesus Sarawak, Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Baik, Bapak Marter, di stasi Natai Kelampai ini jumlah umat Katolik seluruhnya berapa keluarga? Baik, kita ada 25 kakak. 25 kepala keluarga ya. Ya, 25 kepala keluarga. Anggota Katolik di Natai Kelampai ini berkisaran sekitar 70 orang. 70 orang ya. Iya, jadi dari 25 kepala keluarga berada di stasi Natai Kelampai ini. Memang stasi Natai Kelampai ini adalah stasi terakhir berbatasan dengan paroki tetangga ya. Betul. Paroki monumental di sebelahnya karena ini stasi terakhir dari wilayah Paroki Hati Kudus Yesus Sarawak. Baik, ini para Pasvlog Lovers ingin bertanya Pak tentang kehidupan menggereja di stasi Natai Kelampai ini. Apakah setiap hari Minggu umat aktif dalam beribadat? Tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita sembahyang pada hari Minggu, terkadang tidak gitu kan, karena kesibukan masyarakat kita di sini. Tetapi iman kita tidak akan luntur. Iya, ini yang terpenting nih Pak. Jadi meskipun disibukkan dengan aneka macam pekerjaan dan kesibukan-kesibukan dalam kehidupan, tetapi yang mau dikatakan oleh Pak pemimpin umat ini bahwa iman kita tidak akan luntur. Tetapi untuk kehidupan menggereja harapannya semoga setiap hari Minggu kita semakin aktif terus dalam kehidupan menggereja. Nah sejauh ini Pak, apa yang menjadi halangan dalam kehidupan menggereja sehingga kadang-kadang juga gereja tutup karena tidak beribadat pada hari Minggu? Kalau saya lihat sih ini kesadaran umat. Kesadaran umat. Kalau tidak bisa dipungkiri lah, kesadaran umat kita di sini masih kurang, tapi banyak yang sadar, tapi masih ada yang tidak masih sadar. Ada yang belum gitu yang ya. Belum sadar untuk ke gereja pada hari Minggu. Kira-kira kesibukan dalam bidang pekerjaan. Nah, pekerjaan apa yang digeluti yang terutama oleh umat di stasi Natai Kelampai ini?
Yang pertama kerja sawit ya, Pastor. Sawit di perusahaan ya. Iya, di perusahaan. Kemudian Nore beladang juga, ini sekarang udah musim beladang nih. Beladang. Ya. Sehingga mungkin itu salah satu yang menyebabkan orang untuk juga enggan untuk ke gereja ya. Nah, harapannya apa Pak sebagai pemimpin umat di Stasi Nate Kelampai, harapannya kepada umat supaya ya semakin ini dalam kehidupan menggereja? Harapan kami untuk paroki Hati Kudus Yesus sering-seringlah berkunjung ke stasi kami supaya menyadarkan umat kami supaya sadar bahwa hari Minggu itu adalah hari penting, hari Tuhan untuk kita datang ke gereja mengucap syukur kepada Tuhan. Itu iya, ini para pastor. Jadi harapannya semoga para pastor tentunya Bruder juga harus sering-sering berkunjung ke Stasi Nate Kelampai ya. Di samping bahwa memang kesadaran umat memang belum begitu mendukung untuk itu, tetapi kalau misalnya dengan seringnya mendapat kunjungan pastor, ya kesadaran mungkin semakin ditingkatkan ya. Berkaitan dengan peribadatan di sini, yang memimpin ibadat sabda biasa pada hari Minggu itu biasanya bagaimana sistemnya? Ada pemimpin, ya. Kemudian bergantian, ya. Kemudian bacaan itu bergantian, silih berganti kita. Jadi tidak hanya pemimpin umat terus gitu kan, tidak hanya si A atau si B gitu, jadi saling gantian kita. Iya, sekarang jadi baru selesai perayaan Ekaristi, jadi dengan pakaian liturgis. Para pastor lovers, pada kesempatan ini kita kembali berbincang-bincang tentang kehidupan menggereja, khususnya di dalam peribadatan liturgi di gereja ini, atau di kapel lah tepatnya ya. Karena jumlah umat di sini sangat sedikit yang berada di Stasi Nate Kelampai ini, dan juga bangunan fisiknya juga kecil. Jadi lebih tepatnya kita mengatakan ini kapel. Ya, kapel di Stasi Nate Kelampai Santa Maria ini. Nah, untuk peribadatannya Pak, untuk setiap hari Minggu, apa yang kira-kira menjadi kendala atau menjadi halangan tersendiri untuk peribadatan? Apakah mulai dari lagu-lagu atau ketersediaan buku yang tidak belum tercukupi tentang buku-buku peribadatan, atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Terus terang, kalau lagu ya lumayan lah. Yang jadi kendala kita di sini adalah buku untuk bawa ibadat itu. Oh, buku kita, untuk peribadatan itu. Ya, kita masih menggunakan buku era tahun 1981, Pastor. Oh, berarti belum masuk ke tata perayaan sabda tanpa imam itu ya? Iya, belum Pastor. Belum. Ibadat sabda yang terbaru berarti belum ya? Belum. Nanti kita akan mengusahakan supaya ketersediaan buku-buku di Stasi Nate Kelampai khususnya untuk peribadatan ibadat sabda tanpa imam itu bisa terpenuhi. Selain tentang ketersediaan buku ibadat, apalagi yang kira-kira yang menjadi halangan atau menjadi perhatian serius di peribadatan di Stasi Nate Kelampai ini? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menyadari umat kita di stasi ini supaya mau datang ke gereja setiap minggunya. Nah, ini yang jadi kendala kita, dan lain-lain saya rasa mungkin nanti bisa kita sambil berjalan gitu, Pastor. Ya, artinya yang pertama dan terutama memang kesadaran umat ya. Kesadaran umat, para pastor lovers. Kalau artinya kesadaran umat memang harus menjadi hal yang terpenting. Jadi meskipun ketersediaan buku tercukupi, sarana prasarana tersedia, tetapi kalau kesadaran umat masih belum begitu baik, ya percuma juga seperti itu. Nah, selain dengan kesadaran umat, ketersediaan buku-buku, dalam perayaan Ekaristi tadi kita mendengar bagaimana jawaban-jawaban umat terhadap perayaan Misa Kudus yang diikuti itu. Karena hanya beberapa umat yang menjawab, yang lain malah belum bisa menjawab. Iya, betul, Pastor. Gini, belum begitu belum begitu hafal untuk menjawab apa yang diucapkan Pastor yang bisa dijawab itu. Jadi hanya sedikit umat yang bisa menjawab, Pastor. Itu artinya nanti kita akan, yang terpenting adalah katekese dan juga latihan-latihan untuk sosialisasi terhadap tata perayaan Ekaristi terbaru yang diikuti. Tetapi ini tidak hanya dirasakan, dialami oleh umat di Stasi Nate Kelampai ini, bahkan
tentang perubahan tata peran Ekaristi yang terbaru ini, memang sebagian besar di wilayah paroki kita juga masih dalam proses untuk beradaptasi menyesuaikan ke tata peran Ekaristi yang terbaru. Tapi intinya bahwa kita harus memiliki semangat dan juga kesadaran untuk bisa rajin untuk mengikuti kegiatan kehidupan menggereja. Sejauh ini, Pak, di Stasiun AT Kelampe ini dengan jumlah umat 27 kakak ya? Iya. Apakah sudah ada yang menjadi pastor atau frater atau suster di stasiun dari stasiun ini? Sampai dengan saat sekarang ini belum ada, pastor. Belum ada. Itulah makanya kami dari Stasiun AT Kelampe ini merindukan anak-anak kami nanti supaya ada yang mau dan terpanggil untuk mengikuti jejak-jejak pastor-pastor dari daerah-daerah lain. Iya, baik. Artinya menyadari itu semua, kita harus juga setiap hari Minggu nanti, mulai minggu depan nanti kita harus berdoa khusus untuk intensi itu supaya banyak atau ada muda-mudi dari Stasiun AT Kelampe ini yang menjawab panggilan Tuhan secara khusus dengan tergabung menjadi biarawan atau biarawati untuk melayani gereja secara khusus, ya Pak ya? Baik, terima kasih para Pastor Clovers tentang bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Harapannya semoga kita semakin peduli, makin semangat, makin menyadari akan panggilan untuk bersama-sama membangun kehidupan menggereja, khususnya gereja di stasi kita masing-masing atau di lingkungan di mana kita tinggal. Bahwa kalau bukan kita, ya siapa lagi? Oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa bersemangat untuk atau dalam keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja. Sekian dan terima kasih banyak Pak Pemimpin Umat. Sama-sama. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.